bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-16 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pauk Immanuel Lyon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ikut dalam kebaktian ini, meskipun kita lakukan secara online. Kita berharap melalui kebaktian kita hari ini dapat menumbuhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Sudarno, usia 55 tahun, ayahanda dari Saudara Okto Bernandus pada hari Sabtu 4 September 2021 dan telah dikebumikan pada hari Senin 6 September 2021 di Simpang 4 Kayu Lapis, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Pendeta dan majelis jemaat bersama dengan anggota Jemaat Pauk Immanuel Lyon Pomat turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan berdoa agar semua keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tetap mendukung dalam doa renovasi gereja Pauk Immanuel Lyon Pomat supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga pada waktu yang tepat nanti kita akan kembali beribadah di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Saya berikan waktu bagi kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Dialah yang mempunyai dunia ini bersama dengan isinya. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat kita. Dihapusnya gunung, batu, dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tema
ibadah kita pada hari ini, yaitu kuasa yang menyembuhkan. Nas pembimbing terambil dari Markus 7 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bermazmur secara responsoria dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bersama-sama, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita beribadah hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu marilah kita menaikkan pujian pengakuan dosa kita di hadapan Allah dengan berkata, "Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu pada saat ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari betapa banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, bahkan melalui pikiran-pikiran kami. Karena itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampuni kami ya Tuhan. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga kami sungguh layak untuk dapat menikmati pengampunan dari Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami, perbaharuilah hidup kami dari saat ini, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah rela mati bagi kami dan bangkit kembali untuk memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus itulah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, dengarlah berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sesuai dengan firman Tuhan ini sebagai berita anugerah bagi kita, saya menegaskan bahwa setiap kita mengaku dosa kita dengan tulus di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya dan mencari keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, dosamu diampuni. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Ku Diberi Nyanyian Baru. Diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang bersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita yang dibacakan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kuasamu senantiasa berkarya, melindungi kami, dan memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Dan kami rindu Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing hati dan pikiran setiap jemaat-Mu untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, jemaat-Mu dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar kita merenungkan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di Gereja Pauk Immanuel Pomat dan jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Pada ibadah Minggu Trinitas ke-16 pada hari ini, kita bersyukur atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kita alami dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 24 sampai 37 yang telah kita baca akan kita renungkan dalam tema kuasa yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ini tentunya sangat meneguhkan bagi kita, terutama saat menghadapi situasi sulit, khususnya tentang sakit penyakit. Semua kita merindukan agar dalam kehidupan kita tetap sehat. Amin. Namun, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sampai saat ini, berapapun usia kita pasti melalui pengalaman sakit. Apakah sakit yang tergolong ringan atau sakit yang berat atau sulit sembuh. Setelah mengalami kesembuhan, kita bisa mengingat atau berefleksi bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan karena sakit itu. Apakah kita sungguh-sungguh memohon kesembuhan kepada Tuhan sambil kita berobat ke dokter, atau kita sama sekali tidak memikirkan untuk melibatkan Tuhan untuk menolong kita saat sakit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendiri salah satu lembaga misi yaitu The Christian and Missionary Alliance atau CMA, yaitu Bapak Albert Benjamin Simpson, suatu saat diminta oleh seorang ibu untuk mendoakan anak sulungnya yang sedang sakit. Selesai Simpson melayani, anak itu bangun dan pulih. Simpson kemudian bertemu dengan orang-orang yang mendapat kesembuhan karena percaya akan firman Tuhan dan dia mendengar kesaksian mereka. Simpson juga menyelidiki Alkitab dan mencari tuntunan Allah dalam hal penyembuhan. Dalam proses mencari kebenaran, ia sendiri mengalami kesembuhan dari kelainan jantungnya. Sejak itu, Simpson mengintegrasikan pelayanan kesembuhan ke dalam pelayanan kabar baik yang dilakukannya, yang kemudian dikenal dengan Injil 4 berganda. Tentu hal ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa dan sangat meneguhkan, bahwa kuasa Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kuasa yang menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kesembuhan adalah bukti belas kasih Tuhan terhadap umatnya. Keempat kitab Injil memuat banyak kisah tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan semasa berada di bumi, masa pelayanannya. Semua kisah tersebut adalah benar, bukan dongeng. Injil menyajikan kepada kita kisah tentang orang-orang yang berdatangan membawa orang sakit dan menyaksikan kuasa Yesus yang menyembuhkan. Orang banyak tidak pernah berhenti berkerumun di sekitar Tuhan Yesus, sehingga dia pun kerap menjauh dan menghindari kerumunan banyak orang. Dalam nas Markus 7 ayat 24 sampai 30 menceritakan bahwa Tuhan Yesus menghindar dengan cara memasuki daerah Tirus. Tetapi kehadirannya tidak dapat dirahasiakan. Malah ada seorang perempuan Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang pada waktu itu berseberangan dengan orang Israel, datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Kita akan lebih memahami kisah ini sebagai hal yang luar biasa
terutama mengenai perempuan Sirofenesia ini, dengan melihat latar belakang tempat tinggalnya, yaitu daerah Tirus. Informasi tentang daerah Tirus dapat kita ketahui dengan membaca Yosua 19 ayat 29. Ketika Yosua membagi-bagikan milik pusaka bagi suku-suku Israel, dan Tirus menjadi kepunyaan suku Israel. Dalam perkembangannya, Tirus merupakan kota pelabuhan dengan posisi geografis yang sangat baik, sehingga sangat baik untuk kapal-kapal berlabuh dan lokasi dagang yang besar di utara Karmel dan di sebelah barat Laut Kapernaum. Perdagangan di kota Tirus menjadikan masyarakatnya makmur dan membuat kota ini sering diidentikan dengan kesombongan. Sama seperti kota-kota di Sirofenesia, Tirus memiliki raja, memiliki mata uang, dan dewa yang disembah. Itu artinya sebelum perempuan Sirofenesia datang kepada Tuhan Yesus, kemungkinan ia sudah memohon kesembuhan anaknya kepada dewa mereka. Tapi semua berakhir hampa. Tidak ada kesembuhan bagi anaknya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, demi kesembuhan anaknya, perempuan Sirofenesia pastilah berusaha melakukan apapun. Maka ketika dia dengar Tuhan Yesus sedang berada di kotanya, dia berusaha menemui Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan anaknya. Di sini kita menemukan keteladanan dan iman yang luar biasa dari perempuan Sirofenesia ini. Kesombongan sebagai penduduk daerah Tirus yang hidup glamor, dia tinggalkan. Dia merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Keinginannya yang kuat untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus melalui kesembuhan anaknya begitu bergelora. Bahkan sekalipun harus melalui ujian iman yang luar biasa, ia tidak menyerah. Hal itu dapat kita perhatikan dalam dialognya dengan Tuhan Yesus dalam nas yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, penggunaan kata anjing sebagai kata ganti bangsa lain dalam dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Sirofenesia ini sepintas terdengar kasar. Tetapi kata yang dimaksud Tuhan Yesus sesungguhnya menunjuk kepada anjing rumahan yang disayang keluarga dalam rumah itu. Tuhan Yesus memakai kata tersebut untuk menunjukkan bahwa belas kasih Tuhan Yesus kepada bangsa lain tidak berkurang. Tuhan Yesus tetap mengasihi orang Sirofenesia seperti mengasihi orang Israel. Tuhan Yesus tidak menutup pintu kasih-Nya. Pernyataan tersebut hanya seperti mengikuti alur pemikiran bangsa Israel bahwa merekalah yang diutamakan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak-anak harus diberi dulu makan. Makanan yang tersisa diberikan kepada anjing. Artinya, bangsa Israel memang mendapat kesempatan lebih dahulu untuk menerima Injil, baru bangsa-bangsa lain. Hal itu adalah ujian iman bagi perempuan Sirofenesia untuk menerima kesembuhan anaknya. Sekalipun ia harus menerima remah-remah yang jatuh ke lantai, istilahnya,
ia akan menerima dengan penuh sukacita. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Dalam ayat 28 kita bisa perhatikan. Ternyata jawaban tersebut sangat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus kagum atau senang dengan jawaban tersebut? Karena di dalam jawaban tersebut ada pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan perempuan tersebut sangat percaya dengan penuh semangat akan meraih kesembuhan bagi anaknya dari Tuhan Yesus. Iman perempuan ini telah lolos uji. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan sejenak bahwa posisi kita sama dengan perempuan Syrovenesia itu. Kita sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia ini telah menerima roti surgawi yang ditolak oleh orang Israel. Kesempatan pertama bagi Israel ada yang menyia-nyiakan. Dan marilah kita sebagai pemilik kesempatan berikutnya meraihnya dengan penuh semangat. Tuhan Yesus tidak memandang muka terhadap siapa saja yang menghampiri dirinya dan tahta kemuliaannya. Kita juga perlu menyingkirkan status sosial yang mungkin bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Agar kuasa Tuhan, kuasa yang menyembuhkan, dapat sampai kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas hari ini kita juga memahami banyaknya kesembuhan yang dialami oleh banyak orang melalui pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37 kita bisa memperhatikan hal itu. Banyak orang yang disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, dan akhirnya ada pengakuan ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, pelayanan Tuhan Yesus terutama dalam hal kesembuhan tidak dilakukan dengan satu cara, tapi dengan berbagai cara, menurut kehendak dan kedaulatannya. Pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya adalah kuasa yang menyembuhkan. Amin. Tuhan Yesus harus kita utamakan dan harus kita andalkan dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap masalah dalam hidup kita. Bukan hanya soal sakit penyakit, tetapi semua masalah kehidupan. Untuk itu, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah hidup? Tuhan memberikan setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk memilih dan menentukan sikap dalam menghadapi masalah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sikap sesuai dengan kehendak Tuhan ketika menghadapi masalah. Untuk itu, saya mengajak kita merenungkan sikap yang benar sebagai umat Tuhan dalam menghadapi masalah. Sikap yang pertama
tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan berputus asa. Sikap putus asa tidak akan menyelesaikan masalah kita. Kita harus tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengisahkan 10 orang kusta yang terus bersemangat berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Ketika kita menghadapi pergumulan dan tidak putus-putusnya berseru kepada Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan, percayalah Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya bagi kita. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada setiap masalah atau pergumulan kita. Jadi jangan takut dan jangan putus asa. Yang kedua, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Masalah dapat membuat seseorang lebih fokus kepada masalah. Dan itu bisa membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Tetapi kita harus memiliki hati seperti Ayub. Ayub selalu dan sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah bertubi-tubi datang dalam kehidupannya, Ayub tetap percaya kepada janji Tuhan yang setia menolongnya. Pada akhirnya dalam Alkitab kita tahu bagaimana Tuhan memulihkan hidup Ayub dan memberkatinya berkali-kali lipat. Apapun pergumulan kita harus tetap kuat dalam iman dan tetap dekat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita anak-anaknya yang tetap setia dekat kepadanya. Sikap yang ketiga, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Masalah yang terjadi dalam hidup kita tetap harus kita hadapi dengan hati yang penuh syukur. Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup bagi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi batas kemampuan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi masalah, jangan khawatir. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Pengucapan syukur kita menyenangkan hati Tuhan kita. Yang keempat, tetaplah berdoa dalam kerendahan hati. Karena berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sahabat terbaik kita. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Filipi 4 ayat 6. Yang terpenting dalam berdoa, marilah kita berdoa dengan penuh iman.
dan jangan bimbang atau mendua hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Dan orang yang bimbang tidak akan mendapat sesuatu pun dari Tuhan. Demikian disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah sumber kekuatan jasmani, kehidupan yang berkelimpahan, dan kesembuhan bagi kita, seluruh umat manusia. Dan bukan untuk hal yang bersifat jasmani saja, tetapi juga untuk kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus telah menanggung kelemahan-kelemahan kita dan dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dari kebangkitannya dan jamahannya yang menghidupkan itu. Dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengalami kesehatan dan kekuatan, baik jasmani maupun rohani, sampai tugas hidup kita selesai di dunia ini. Alamilah kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah ini. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian, Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur
atas firman Tuhan yang telah kami renungkan dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah setiap jemaat-Mu terus mengimani kuasa Tuhan yang ajaib, agar dalam kehidupan sehari-hari jemaat-Mu selalu berserah diri kepada Tuhan dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, menyatakan dan merasakan pertolongan Tuhan setiap saat. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah berfirman kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan menyatakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan syukur dan hormat kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami jemaat-Mu untuk rindu menghadap hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga akan menaikkan doa syafaat kami di hadirat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Kami memohon berkat Tuhan senantiasa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini tetap baik adanya, bahkan lebih baik lagi dari hari ke hari. Berkati di dalam mengisi pembangunan yang ada. Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan yang memberkati. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kabinet, dan juga semua anggota lembaga-lembaga negara, pemerintah-pemerintah daerah, dari gubernur, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, desa-desa, bahkan sampai di lingkungan RT dan RW. Tuhan memberkati mereka semua dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan dalam hati yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini bangsa dan negara kami masih ada dalam keadaan menghadapi pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur karena sudah semakin turun kasus yang ada hari ke hari. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus nyata bagi bangsa dan negara kami. Dan kami merindukan Tuhan, pada saatnya bangsa dan negara kami akan lepas dari masa pandemi ini. Tuhan berkati pemerintah kami bersama dengan seluruh rakyat negara Republik Indonesia ini Tuhan, supaya dapat mengatasi pandemi ini dengan bekerja sama, bersatu. Dan Tuhan memberkati setiap program yang dilaksanakan, program atau protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang sedang digalakkan saat ini. Tuhan yang memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur
semua aktivitas sudah mulai berjalan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan bersama dengan lembaga-lembaga Kristen yang ada di negara kami. Tuhan yang terus memberkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para misionaris, para majelis, dan guru-guru agama Kristen, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati agar melayani dengan penuh sukacita dan kehidupan jemaat-Mu di negara kami dapat menjadi saksi bagi warga negara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, peliharakanlah toleransi beragama di negara kami. Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dalam lingkup PGI wilayah Jawa Barat dan juga dalam lingkup BP POG Jawa Barat. Tuhan yang memberkati. Hamba-Mu yang duduk dalam kepengurusan, Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan mereka semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu POG Immanuel Yonpomat. Tuhan terus yang menolong dan memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Dalam pertumbuhan dan pelayanannya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami merindukan semakin banyak jiwa yang hadir untuk beribadah kepada Tuhan dan semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Bapa di dalam sorga, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, majelis, dan semua jemaat. Tuhan berkati supaya dengan setia dan penuh sukacita, rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan melalui gereja-Mu ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk renovasi yang sedang berjalan saat ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati pendukung dana dan juga kontraktornya. Tuhan juga yang menolong mereka. Dan juga para pelaksana pembangunan atau pelaksana renovasi. Tuhan melindungi dan memberkati mereka semua. Bapa di dalam surga, kami rindu pada waktu yang Tuhan tentukan gereja-Mu ini selesai direnovasi dan kami dapat beribadah kembali dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan yang terus memberkati jemaat-jemaat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan yang ada. Tuhanlah yang memberkati dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dan juga dalam kebutuhan sehari-hari. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan jemaat-Mu dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tolonglah jemaat-Mu untuk melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami rindu Tuhan, melalui usaha pekerjaan atau pelayanan jemaat-Mu, berkat-berkat Tuhan melimpah bagi jemaat-Mu. Dan kami rindu juga Tuhan, supaya Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap rindu beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih secara online kami laksanakan pada saat ini. Bapa di dalam surga, anak-anak kami yang sedang mengikuti studi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan menolong agar mereka tetap bersukacita mengikuti pembelajaran yang mereka ikuti saat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu jika ada yang sedang kurang sehat, Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Obat-obat atau makanan minuman yang dipergunakan, Tuhan memberkati menjadi sumber kesembuhan dan kesehatan yang baik bagi jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami merasakan turut berduka cita dengan saudara Okto Bernardus yang sedang berduka cita karena Tuhan telah memanggil ayahandanya di Kalimantan Barat dan sudah dikebumikan. Tuhan berkati saudara Okto bersama dengan keluarga besarnya, ibunya bersama dengan saudara-saudaranya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kepada Tuhanlah kami serahkan saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat. Tuhan memberkati dalam setiap personil. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka tetap sehat dan dimampukan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Komandan, wakil komandan, dan semua personel yang ada.
Secara khusus saudara-saudara kami yang Kristen, Tuhan berkati mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah rangkaian doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan yang mengabulkan, memberikan yang terbaik atas setiap doa permohonan kami. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang bisa kita bawa ketika kita akan datang ke gereja, ketika kita kebaktian secara offline. Yang menjadi firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian untuk Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah melimpahkan kami dengan berkat-berkat baik secara materi dan juga berkat-berkat secara kerohanian. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami.
Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami Bapa. Sucikan, kuduskan, sehingga melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu Pop Manelion Popat. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati melalui usaha pekerjaan, berkati di dalam kesehatan, berkati melalui keluarga, sehingga kehidupan jemaat-Mu semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa persembahan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita telah beribadah dan akan kita akhiri. Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jalanilah kehidupan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih, melintas tubuh yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dalam ibadah ini. Dan kami percaya dalam menjalani hidup kami selanjutnya, Tuhan selalu beserta dengan kami. Kuasa-Mu melindungi kami, dan Tuhanlah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah jemaat-Mu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.